Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yaitu kelas 9 bab 3 yang berjudul Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini adalah: yang pertama, mengenal serta memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Menumbuhkan rasa ingin tahu terhadap ketentuan perihal bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Ketiga, memahami berbagai prinsip kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keempat, memahami dinamika perwujudan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. A. Hakikat dan teori kedaulatan. Bodin mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan-peraturan atau kedaulatan ke dalam. Adapun kedaulatan ke dalam Indonesia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kedua, memajukan kesejahteraan umum. Dan yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, negara juga mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain dan mempertahankan kedaulatan keluar atau external sovereignty. Adapun kedaulatan keluar Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Dan yang ketiga, Presiden mengangkat duta dan konsul. Kedaulatan mempunyai sejumlah sifat pokok, yaitu asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Terdapat beberapa teori kedaulatan, antara lain: 1. Teori kedaulatan Tuhan. 2. Teori kedaulatan raja. 3. Teori kedaulatan negara. 4. Teori kedaulatan hukum. Dan yang kelima, teori kedaulatan rakyat.
Teori kedaulatan Tuhan beranggapan bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Selama abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Kedaulatan terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Negaralah yang menciptakan hukum. Berdasarkan teori kedaulatan hukum, kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam negara. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Berdasarkan teori kedaulatan rakyat, rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian hak-haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. B. Bentuk dan prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Amandemen Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hendak menegaskan bahwa pemilik kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah rakyat, yang pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Dalam rumusan sebelum amandemen, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Tetapi, akhirnya pelaksanaan kedaulatan rakyat diubah menjadi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun perubahan gagasan kedaulatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini membuat perubahan pada cara rakyat memberikan mandat terhadap penyelenggaraan kekuasaan negara. Menurut J. B. J. M. Tenberge, adanya prinsip-prinsip negara hukum dan demokratis yang berjalan beriringan memunculkan istilah negara hukum yang demokratis atau demokratische Rechtsstaat. Adapun menurut Jimli As-Siddiq, gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum atau konstitusional demokrasi mengandung 4 prinsip pokok sebagai berikut. Yang pertama, adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama. Kedua, adanya pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas. Ketiga, adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama. Keempat,
adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketiga, negara Indonesia adalah negara hukum. Keempat, Presiden tidak dapat membukukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kelima, menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Keenam, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar tercantum pada pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Dinamika perwujudan kedaulatan negara Republik Indonesia. Sejak merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mengalami sejumlah fase demokrasi. Adapun pembahasannya sebagai berikut. Demokrasi parlementer tahun 1945 sampai tahun 1959. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menetapkan sistem pemerintahan presidensial dengan kekuasaan yang besar di tangan presiden, meskipun kekuasaan tertinggi berada di tangan MPR. Selama MPR dan DPR belum dibentuk, wewenang kedua lembaga tersebut akan dijalankan oleh Presiden dengan nasihat dari Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Pada perkembangan selanjutnya, KNIP melalui badan pekerjanya mengajukan petisi kepada pemerintah, yaitu agar para menteri kabinet bertanggung jawab kepada KNIP, bukan kepada presiden. Pada tanggal 14 November 1945, Presiden Soekarno melantik kabinet parlementer yang pertama dengan Sultan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Dengan dikeluarkannya maklumat presiden tersebut, demokrasi di Indonesia berubah dari demokrasi Indonesia dengan sistem pemerintahan presidensial menjadi demokrasi parlementer. Demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai tahun 1966. Pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 membawa sejumlah konsekuensi pada aspek ketatanegaraan. Namun pada prakteknya,
dari tahun ke tahun, kecenderungan yang terjadi justru tidak mengarah kepada penegakan Undang-Undang Dasar secara benar, melainkan kecenderungan penumpukan kekuasaan di tangan Presiden. Dengan sistem demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno menjadikan berbagai lembaga negara di bawah Presiden. Hal yang paling mencolok adalah dikeluarkannya produk hukum yang mengangkat Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Demokrasi Pancasila tahun 1966 sampai tahun 1998. Setelah masa kepemimpinan Presiden Soekarno berakhir dan diganti dengan pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, hal yang digaungkan adalah melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Demokrasi Pancasila masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa reformasi, demokrasi yang dikembangkan tetap demokrasi Pancasila, tetapi dengan perbaikan pelaksanaan dan peraturan-peraturan. Dalam suatu negara diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Adapun lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu sebagai berikut. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau disingkat MPR. Kedua, Presiden. Ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat atau disingkat DPR. Yang keempat, Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat BPK. Kelima, Mahkamah Agung atau disingkat MA. Keenam, Mahkamah Konstitusi atau disingkat MK. Ketujuh, Dewan Perwakilan Daerah atau disingkat DPD. Dan terakhir, kedelapan, Komisi Yudisial atau disingkat KY. Baik, demikian dulu materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.